Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diawi Puspita dari kelompok 34 ingin menjelaskan tentang trigonometric form for complex numbers. Definisi grafik bilangan kompleks. Grafik bilangan kompleks X plus YI merupakan vektor atau panah yang memanjang dari titik asal hingga titik XY. X merupakan bilangan real dan YI merupakan bilangan imajiner. Lalu untuk contoh soal yang pertama, buatlah grafik untuk setiap bilangan kompleks 2 plus 4i, min 2 min 4i, dan 2 min 4i. Penyelesaiannya, grafik ditunjukkan pada gambar di bawah, di mana grafik dari 2 plus 4i dan 2 min 4i yang merupakan konjugasi dan grafik dari 2 plus 4i dan min 2 min 4i yang saling berlawanan. Bisa dilihat dari gambar. Selanjutnya contoh kedua, buatlah grafik dari bilangan kompleks 1, I min 1 min I. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah kita tuliskan bilangan kompleks tersebut dalam bentuk standar. 1 sama dengan 1 plus 0i, di mana 1 adalah bilangan real dan 0i adalah bilangan imajiner. I sama dengan 0 plus I, di mana 0 adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Selanjutnya, min 1 sama dengan min 1 plus 0i, min 1 sama dengan 0 min I. Dari bentuk standar tersebut, maka kita peroleh grafik seperti pada gambar. Selanjutnya, definisi nilai absolut. Nilai absolut atau modulus dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus YI adalah jarak dari titik asal ke titik XY. Dan jika jarak ini dilambangkan dengan R, maka R sama dengan nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak X plus YI sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal nilai modulus dari bilangan kompleks. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu tentukan modulus dari setiap bilangan kompleks 5i, 7, dan 3 ditambah 4i. Nah, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal bilangan kompleks seperti ini adalah dengan menuliskan bilangan tersebut dalam bentuk standar. Setelah kita tuliskan dalam bentuk standar, kemudian kita menerapkannya pada definisi modulus. Jadi untuk yang pertama itu adalah bilangan kompleks dari 5i. Nah, langkah pertama itu kan kita menuliskannya dalam bentuk standar. Maka kita bisa menuliskan Z sama dengan 5i sama dengan 0 ditambah 5i. Nah, kenapa di sini kita tuliskan 0? Karena kan bentuk standar dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X ditambah YI, di mana X itu merupakan bilangan real dan YI itu merupakan bilangan imajiner. Nah, pada bilangan kompleks 5i ini, itu merupakan bilangan imajiner, sedangkan bilangan realnya itu tidak diketahui. Sehingga di sini kita bisa menuliskan untuk bilangan realnya itu dengan 0. Lalu setelah kita menuliskannya dalam bentuk standar seperti ini, kita menerapkannya pada definisi modulus, di mana definisi modulus itu kan R sama dengan nilai mutlak Z. Lalu setelah itu kita masukkan nilainya, yaitu nilai mutlak 0 ditambah dengan 5i, sama dengan akar 0 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, dan didapatkan nilai 5, sehingga nilai modulus dari bilangan kompleks 5i itu sama dengan 5. Lalu selanjutnya untuk bilangan kompleks 7. Nah, untuk bilangan kompleks 7 ini sama halnya seperti yang pertama tadi, kita tuliskan dalam bentuk standar terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan 7 atau sama dengan 7 ditambah dengan 0i. Nah, kenapa di sini kita menuliskan 0i? Karena kan untuk bilangan kompleks 7 ini merupakan bilangan realnya. Sedangkan untuk bilangan imajinernya itu tidak diketahui. Jadi di sini untuk bilangan imajinernya kita tuliskan dengan 0. Setelah kita menuliskan dalam bentuk standar seperti ini, kita menerapkannya pada definisi modulus, yaitu R sama dengan nilai mutlak Z.
atau sama dengan nilai mutlak 7 ditambah dengan 0i, sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 0 kuadrat, dan didapatkan nilai 7. Sehingga nilai modulus dari bilangan kompleks 7 itu sama dengan 7. Selanjutnya di sini adalah bilangan kompleks dari 3 ditambah 4i. Sama halnya dengan dua bilangan kompleks sebelumnya, yaitu pertama kita tuliskan terlebih dahulu dalam bentuk standar, yaitu Z sama dengan 3 ditambah 4i. Setelah kita tuliskan dalam bentuk standarnya, kemudian kita terapkan pada definisi modulus, di mana R sama dengan nilai mutlak Z. Lalu kita masukkan nilainya, nilai mutlak 3 ditambah 4i, atau sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, dan didapatkan nilai 5, sehingga nilai modulus dari bilangan kompleks 3 ditambah 4i itu sama dengan 5. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bentuk trigonometri untuk bilangan kompleks. Nah, jadi argumen dari bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI itu bisa dilambangkan seperti yang bisa kita lihat di sini, yaitu ARG dalam kurung Z, yang mana itu merupakan kemungkinan sudut terkecil θ dari sumbu nyata positif ke grafik Z. Nah, lalu di sini kami juga menyertakan sebuah gambar grafik, yang mana gambar grafik ini mengilustrasikan hubungan antara bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI, grafik modulus R, dan argumen θ dari Z. Jadi kalau dari grafik yang kita lihat di sini, itu terdapat sumbu X. Nah, di mana sumbu X ini merupakan bilangan real dari suatu bilangan kompleks. Dan terdapat sumbu Y, yang mana sumbu Y ini merupakan bilangan imajiner dari suatu bilangan kompleks. Sehingga dari sumbu X dan sumbu Y pada grafik ini kita dapati R atau modulusnya itu sama dengan X ditambah YI. Lalu dari gambar grafik tadi, itu kita dapati bahwa cos θ itu sama dengan X per R, atau X itu sama dengan R dikali cos θ. Lalu didapati juga sin θ itu sama dengan Y per R, atau Y sama dengan R dikali sin θ. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut, kita dapat menuliskan Z dalam istilah R dan θ, yang mana Z itu kita ketahui bahwa bentuk umum dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X ditambah YI, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi R cos θ ditambah dalam kurung R sin θ dikali I, sehingga didapatkan bentuk R dalam kurung cos θ ditambah I kali sin θ. Nah, bentuk terakhir ini bisa kita sebut dengan bentuk trigonometri untuk Z, yang dapat juga disingkat dengan R cis θ. Nah, untuk definisi formalnya yaitu jika Z sama dengan X ditambah YI adalah bilangan kompleks dalam bentuk standar, maka bentuk trigonometri untuk Z adalah Z sama dengan R dalam kurung cos θ ditambah I kali sin θ sama dengan R cis θ, di mana R ini adalah modulus dari Z dan θ adalah argumen dari Z. Kemudian juga bentuk ini juga bisa dikonversi bolak-balik, atau bentuk standar bisa kita ubah menjadi bentuk trigonometri, begitupun juga sebaliknya, dengan menggunakan hubungan seperti berikut ini, yaitu Z sama dengan X ditambah YI sama dengan R dalam kurung cos θ ditambah I kali sin θ sama dengan R cis θ, di mana R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan θ seperti yang sudah kita ketahui tadi, itu bisa cos θ sama dengan X per R, sin θ sama dengan Y per R, dan tan θ itu sama dengan Y per X, sehingga kita dapat mengkonversikan bentuk-bentuk tersebut itu secara bolak-balik. Selanjutnya adalah contoh soal bentuk trigonometri untuk bilangan kompleks. Nah, di sini soalnya adalah tuliskan Z sama dengan min 1 ditambah I dalam bentuk trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita sudah mengetahui bahwa X sama dengan min 1 atau bilangan realnya itu sama dengan min 1, dan Y atau bilangan imajinernya itu sama dengan 1.
Sehingga dari X dan Y yang sudah kita ketahui ini, kita bisa menentukan atau mencari nilai R-nya. Jadi R itu sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dan R itu bernilai akar 2. Lalu untuk menuliskan bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri, ini kita membutuhkan nilai dari cos theta dan sin theta, di mana dari grafik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kita dapatkan bahwa cos theta itu sama dengan X per R. Sehingga kita bisa memasukkan nilainya, X itu bernilai min 1 dan R itu sama dengan akar 2. Sehingga di sini kita dapatkan cos theta sama dengan min 1 per akar 2. Lalu sin theta. Dari grafik yang sudah saya jelaskan tadi, itu kita dapati bahwa sin theta sama dengan Y per R. Dan di sini juga pada soal sudah diketahui bahwa Y itu sama dengan 1 dan R sama dengan akar 2. Sehingga sin theta itu bernilai 1 per akar 2. Nah, dari cos theta dan sin theta yang sudah kita cari, itu kita dapatkan bahwa theta bernilai 135 derajat atau 3pi per 4 radian. Nah, dengan nilai R dan theta yang sudah kita dapatkan itu, kita dapat menuliskannya dalam bentuk trigonometri, yang mana bentuk trigonometri dari bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I kali sin theta. Sehingga kita dapatkan bentuk trigonometri dari bilangan kompleks pada soal kita tadi itu adalah akar 2 cis dalam kurung 3pi per 4 radian. Lalu di sini ada contoh soal yang kedua. Soalnya itu adalah tuliskan Z sama dengan 2cis 60 derajat dalam bentuk standar. Nah, jadi kalau pada soal yang kedua ini, itu dari bentuk trigonometri kita ubah dalam bentuk standar. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk trigonometri ini, itu berarti kita kan mempunyai cos 60 derajat dan sin 60 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan Z sama dengan 2cis 60 derajat, atau sama dengan 2 dalam kurung cos 60 derajat ditambah I dikali sin 60 derajat, di mana cos 60 derajat itu bernilai setengah, dan sin dari 60 derajat itu bernilai setengah akar 3, sehingga kita dapatkan bentuk trigonometri Z sama dengan 2cis 60 derajat ini bila diubah ke dalam bentuk standar, itu menjadi Z sama dengan 1 ditambah I akar 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bentuk trigonometri dari bilangan kompleks. Jika ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.